بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Dalam surah Al-Fil telah diabadikan pasukan bergajah di bawah pimpinan Abraham yang mendengki kepada kota Mekah sebab keramaian Mekah sebagai pusat peribadatan yang ramai. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairunisa dengan NIM 21103080002 Prodi Tadris IPS 21. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang peradaban Islam di masa Rasulullah SAW. Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun letaknya. Kota Mekah menjadi jalur perdagangan yang ramai menghubungkan antara Yaman dan Suriah. Dengan adanya Ka'bah di tengahnya, menjadikan pusat keagamaan di Jazirah Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah dan di dalamnya terdapat 360 berhala. Pada tahun 571 Masehi, bulan April, tanggal 20 bertepatan pada hari Senin di tahun Gajah, Nabi Muhammad SAW lahir dengan membawa keajaiban, di antaranya binasanya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, berguncangnya istana Kisroh, bahkan padamnya api abadi milik kaum Majusi, serta kaum jin yang tidak dapat lagi mencuri kabar dari langit. Bahkan wajah Nabi Muhammad SAW yang memancarkan sinar atau disebut sebagai Nur Muhammad. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah wafat 6 hari sebelum kelahiran beliau. Oleh sebab itu, kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib merawat cucunya dan mengundang para pemuka Quraisy dalam jamuan makan. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan kepada mereka bahwasanya cucunya akan diberi nama dengan Muhammad. Lantas, nama tersebut menjadi pertentangan bagi mereka karena tidak biasa menurut mereka. Kemudian, Abdul Muthalib pun menjawab dengan tegas, dengan nama inilah harapannya kelak Muhammad akan menjadi orang yang terpuji baik bagi penduduk langit maupun penduduk bumi. Semasa muda ada dua hal pekerjaan yang dilakukan oleh Muhammad sebelum menjadi Rasul. Pertama, menggembala domba bersama dengan ibu asuhnya yaitu Halimah Sa'diyah ketika tinggal di desa. Kemudian, pekerjaan kedua ialah berdagang bersama pamannya. Hingga suatu ketika, bersama pamannya ia ikut berdagang ke negeri Syam. Hingga ditemui oleh seorang pendeta yang mengatakan bahwa ada tanda-tanda kenabian pada ponakan yang bersamanya. Kemudian pendeta itu menyarankan kepada pamannya untuk segera mengajak kembali Nabi Muhammad agar tidak dicari oleh Yahudi. Sepulang dari Syam, ia menekuni pekerjaan dengan sifat terpujinya sampai dengan dewasa. Dengan kedua pekerjaan itu,
menjadi bekal baginya dalam perjalanan hidup. Fase kenabian dimulai ketika Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah di Gua Hira. Sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dengan ini beliau diangkat menjadi Nabi utusan Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad belum mendapat perintah untuk menyeru kepada umatnya hingga turun wahyu kedua yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul yang harus berdakwah, dan dakwah ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah melakukan dakwah dengan beberapa strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini dilakukan karena beliau masih yakin bahwa masyarakat jahiliyah sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhurnya, serta rela mati demi mempertahankannya. Kemudian, dakwah secara terang-terangan. Dalam strategi ini, Nabi melakukan dengan 3 tahapan. Tahap pertama, Nabi hanya menyampaikan pada kalangan keluarga sendiri dan sahabatnya. Kemudian tahap kedua, Nabi menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Tahap ketiga, Nabi terang-terangan menyebarkan dakwah pada lebih banyak kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Namun, terjadi penolakan oleh kaum Quraisy. Penolakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, dengan menyebar berita bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penjahat, dan membuat perpecahan di kalangan bangsa Arab dan lainnya. Dengan membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islamiyahnya dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan secara fisik maupun non-fisik. Adapun kaum Quraisy yang berhasil masuk dalam agama Islam diantaranya adalah Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan mendapatkan wahyu dari Allah, Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Setelah mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah, Nabi menemui Abu Bakar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika perjalanan menuju Yathrib. Dalam perjalanan ke Yathrib bersama Abu Bakar, beliau berhenti di Quba, sebuah desa yang berjarak 5 km dari Yathrib. Beliau beristirahat beberapa hari di desa Quba dan menginap di rumah Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah inilah Nabi membangun masjid, dan ini merupakan masjid pertama yang dibangun Nabi sebagai pusat peribadahan. Untuk memperkokoh masyarakat dan negara baru, Nabi meletakkan beberapa dasar dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu pertama, membangun masjid sebagai sarana tempat ibadah, tempat belajar, juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat musyawarah untuk merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Kedua, persaudaraan sesama muslim ukhuwah Islamiyah. Nabi menguatkan tali persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Hal ini membentuk persaudaraan berdasarkan agama, bukan hanya persaudaraan berdasarkan darah, sehingga sesama muslim saling terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Ketiga, membangun hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam, karena di Madinah juga terdapat sebagian golongan yang beragama Yahudi dan beberapa golongan yang masih menganut kepercayaan terhadap nenek moyangnya. Awal kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, penduduk kota itu terdapat 3 kelompok. Mereka adalah kelompok Arab Muslim, kelompok Arab non-Muslim, dan kelompok Yahudi. Dalam menyelaraskan hubungan antara ketiga kelompok tersebut, Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang dinamakan Konstitusi Madinah, yang isinya, pertama, semua pihak yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Kedua, jika salah satu kelompok atau anggota diserang musuh, maka kelompok yang lain wajib membela dan membantu.
Ketiga, setiap kelompok dilarang untuk membentuk perjanjian apapun dengan orang-orang Quraisy. Keempat, setiap kelompok diberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Kelima, penduduk Madinah, baik muslim, non-muslim, ataupun orang-orang Yahudi, wajib saling tolong-menolong, baik moral ataupun material. Keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan setiap masalah yang timbul antara kelompok atau golongan. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dengan konsep Al-Mujtama' Al-Madani yang dikaitkan dengan tradisi Al-Banafiyah Al-Sambah sebagai tujuan siasah syariah yang meletakkan dasar politik Islam sebagai risalah universal. Demikianlah sejarah peradaban Islam yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana kenikmatannya masih bisa kita rasakan sampai dengan hari ini. Dengan saya Rizky Khairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.